Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi di pelajaran kimia ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai persamaan laju reaksi. Nah, untuk selanjutnya kita sudah tidak belajar persamaan laju reaksi lagi. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama di sini faktornya adalah konsentrasi ya. Terutama yang berpengaruh adalah konsentrasi dari pelarut. Semakin besar konsentrasi pelarut, biasanya semakin besar pula nilai dari laju reaksi tersebut. Nah, sampai pada titik jenuh tertentu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal untuk reaksi A plus B menjadi C. Ternyata bisa dibaca di sini ya. Nah, kalau ada soal seperti ini kan dia mencari persamaan laju reaksi. Cuma kita nggak ada tabelnya gitu. Dan kita juga nggak bisa langsung menghitung. Nah, jadi ini intinya kita buat tabelnya dulu gitu. Jadi kalau mengerjakan soal ini kita buat tabelnya dulu. Ya, jadi kita buat tabel seperti ini. Nah, ya. Ini nomor. Terus yang tabel pertama kita lihat si reaksi pertama di sini yaitu A. Terus reaksi yang kedua adalah B, sedangkan reaksi yang ketiga adalah si C, gitu ya. Nah, setelah itu ternyata jika konsentrasi awal A dinaikkan menjadi 2 kali, konsentrasi B tetap. Jadi pertama kita tulis nomor 1 dulu, seperti ini. Ini bukan C ya. Maaf, ini bukan C, tapi V, ya, karena yang dilihat kan laju reaksinya. Nah. Jadi di sini tuh A ya pertama, yang kedua B, terus yang ketiga adalah V yaitu laju reaksinya. Nah, untuk nomor 1 kita harus tulis seperti ini biar menggampangkan, yaitu 1, 1, 1. Terus untuk nomor 2 baru kita baca soalnya. Jika konsentrasi awal A dinaikkan menjadi 2 kali dan konsentrasi B tetap, berarti A-nya dinaikin 2 kali. Kalau awalnya 1 dinaikin dikali 2 berarti jadi 2. Nah, dia bilang B-nya tetap, berarti tetap 1. Ya, dia bilang maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Berarti si V-nya nih, V itu kan laju reaksi. Nah, berarti awalnya 1 menjadi 2. Oke, nah terus sekarang kita baca kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang kedua berarti itu nomor 3. Bila konsentrasi awal A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, berarti kalau awalnya 1 jadi 3, kalau awalnya B-nya 1 juga jadi 3, maka laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Berarti awalnya 1 jadi 27 kali lebih besar, kita tulis 27. Terus baru yang ditanya persamaan laju reaksi tersebut seperti apa. Gitu ya. Nah, berarti ini sama mencari order ya. Jadi kan kita tulis dulu V-nya sama dengan K kali A pangkat X terus kali si B pangkat Y. Nah, berarti kita pertama nyari order X dulu kan seperti biasa. Nah, kalau mencari order X berarti kan cari B yang sama. Berarti kita ambil nomor 1 dan 2 ya. Nah, mis langsung aja tuh kita ambil nomor 1 dan 2. Berarti 1 per 2 di pangkat X. Nah, B-nya mis nggak usah tulis ya. Karena ini kan sama. 1 per 1 hilang ya. Langsung sama dengan V. Kalau V nggak usah diganti, nggak usah ditukar. Atas sama bawahnya jadi tetap setengah. Oke. Berarti X-nya di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 2 adalah 1. Nah, sekarang kita mencari order yang si Y-nya. Nah, untuk order yang Y kebetulan di sini tidak ada sama sekali si A-nya. Gitu. Sama sekali tidak ada A yang sama, benar nggak? A-nya itu adanya 1, 2, 3. Nah, nggak apa-apa. Berarti karena yang penting kita udah dapat order A, order si X yaitu 1. Kamu pilih aja 2 nomor yang si B-nya itu berbeda. Jadi nggak bisa milih nomor 1 sama nomor 2. Nanti kan habis kalau 1 bagi 1 ya. Misalnya kita ambil nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita langsung masukkan pertama si A-nya dulu. 2 per 3 pangkat X ya kan. Nah, X ini kan udah dapat 1. Berarti pangkat 1 dikali 1 per 3 pangkat Y sama dengan, kita kan ambilnya nomor 2 sama 3 ya. Berarti 2 per 27. Nah, ini tinggal hitung biasa, pangkat 1 coret aja. Ya, jadi 1/3 pangkat Y sama dengan 2 per 27. Ini pindah ke sana kan jadi pembagian. Kalau pembagian berarti perkalian tapi dibalik.
Jadi bukan dikali 2/3 tapi dikali 3/2. Ini tinggal coret. Ini ya 3 sama 27 berarti 1/9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Nah berarti udah dapet nih ya, X-nya adalah 1, ya Y-nya di sini adalah 2. Oke, nah berarti V sama dengan K kali A pangkat 1, B pangkat 2. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Nah, udah dapat jawabannya nanti yang E. Gitu. Nah, ini model soal pertama yang hubungannya dengan perubahan konsentrasi. Kita lihat model soal yang kedua. Nah, model soal yang kedua nih, suatu reaksi mempunyai ungkapan laju reaksi V sama dengan Kp kuadrat O, ya kan? Terus habis itu apabila konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 3 kali, kecepatan reaksi menjadi berapa? Nah, ini tinggal masukkan aja. Kan V sama dengan K P kuadrat O, ya kan? Nah, dia bilang diperbesar menjadi 3 kali. Ini masukin di sini aja. Ya, yang bagian sini. Masing-masing jadi 3 kali. Kalau awalnya 1 jadi 3 berarti 3 pangkat 2. Jadi kita asumsinya selalu 1 ya biar mempermudah perhitungan. Terus O-nya jadi 3 kali, ini juga berarti 3. Tapi dia pangkatnya 1. Berarti tinggal dihitung 3 pangkat 2, 9 dikali 3. Berarti 27. Nah, langsung sudah dapat 27. Ada kan jawabannya. Nah, tapi kalau misalnya pernyataannya misalnya bukan diperbesar, kalau diperkecil, misalnya diperkecil 2 kali. Kalau diperkecil 2 kali berarti misalnya masuknya itu bukan 2 tapi setengah. Misalnya ya. Diperkecil sama-sama diperkecil 2 kali. Nanti tinggal dihitung biasa. Jadi berarti kali lipatnya bukan semakin besar tapi jadi semakin kecil. Oke, nah begitu ya. Jadi ini hari ini kita membahas yang konsentrasi dulu. Nanti hari Selasa kita bahas yang faktor-faktor yang lainnya, yaitu nanti yang suhu dulu gitu. Oke, nanti di sini ada latihan soal ya. Ngerjain pertama ini bikin yang kayak tadi, yang contoh soal pertama bikin tabel dulu. Nomor yang 2 itu seperti contoh soal yang kedua. Oke, terima kasih sudah hadir di pelajaran kimia. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya Miss di Zoom atau di WhatsApp. Oke, selamat siang.